Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan barokah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Baik kawan, siang hari ini kita akan berbincang tentang perawatan jangka panjang pada lansia berbasis keluarga. Seperti apa, kita nanti kupas tuntas bersama. Di studio sudah hadir di studio kawan Diska Dr. Gigi Vitaria Andrini. Beliau adalah subkoordinator pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang Bu Dr. Gigi Vita. Terima kasih Mas Sofi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Sudah tidak capek ya Bu kemarin baru? Sudah istirahat cukup. Sudah istirahat cukup. Nah, baik nih Bu Vita nih. Kita akan membicarakan perawatan jangka panjang pada lansia nih. Nah, terutama berbasis keluarga nih Bu. Itu seperti apa sih Bu? Nanti kita akan kupas tuntas nih Bu ya. Nah, kita awali dari perawatan jangka panjang pada lansia nih Bu, itu seperti apa sih Bu Vita? Ya, terima kasih. Jadi yang dinamakan lansia itu kan usia 60 tahun ke atas ya, itu sudah masuk lansia. Di mana orang yang sudah 60 tahun ke atas kita ketahui pasti sudah ada penurunan kesehatan fisik, kesehatan mental. Nah, yang itu yang yang membutuhkan pendampingan. Jadi nggak bisa kita melepaskan orang tua kita itu sendirian gitu ya. Jadi sudah ada penurunan itu yang harus kita jaga beliau itu gitu. Jadi itu ya Bu, terutama kalau kondisinya mungkin sudah menurun ya Bu. Iya betul. Membutuhkan perhatian yang lebih dari kita yang masih muda. Nah ini terus mengapa sih Bu diperlukan untuk perawatan lansia nih Bu, terutama yang jangka panjang? Ya, jadi lansia itu masih membutuhkan masih punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan hidupnya dengan optimal. Jadi masih membutuhkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Jangan sampai lansia sudah sakit-sakitan, sudah kita biarkan, tidak kita rawat, itu nggak boleh karena mereka masih punya hak untuk hidup, gitu seperti itu. Apalagi orang tua kita sendiri ya Bu. Iya betul, orang tua kita sendiri, tidak mungkin lah kita membiarkan tega, tidak mungkin. Kan apalagi adat istiadatnya Indonesia. Betul. Kan tidak mungkin masa seorang anak membiarkan tapi orang tuanya. Di luar sana masih ada beberapa Bu Vita kasus seperti itu Bu Vita. Ya itulah keuntungan ya. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ya. Walaupun memang ada beberapa yang orang tuanya itu dikirimkan ke panti jompo ya misalnya seperti itu. Tapi kita yakin bahwa sebagian besar dari kita karena di Indonesia, budaya di Indonesia itu kita adalah merawat sendiri orang tua kita sampai beliaunya tidak ada. Jadi saya kira masih sedikit yang ditaruh di pantai jompo gitu. Jadi untuk memberi arti ini pengabdian kita kepada orang tua. Kepada orang tua meskipun mungkin dari segi produktivitas sudah menurun. Sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa, tidak produktif tetap kita jaga. Ini siapa sih Bu yang seharusnya merawat lansia ini Bu? Ya, jadi lansia kita itu kan sudah kalau di Kota Madiun ya sekitar 15% dari seluruh total penduduk Kota Madiun. Nah, untuk usia harapan hidup di Kota Madiun untuk tahun 2024 ini kan sekitar 74 tahun. Nanti di tahun 2025 kita punya target usianya itu lebih panjang lagi, yaitu 75 tahun. Nah, itu pasti akan memerlukan effort yang besar ya dari kita. Nah, karena kita di Indonesia ya seperti yang kita bicarakan tadi Mas Sofi, alhamdulillah kita itu yang paling banyak itu adalah kita dirawat oleh orang tua dirawat oleh anak-anaknya sendiri. Jadi itu memang yang pendamping lansia yang paling ideal itu adalah anak-anak sendiri atau keluarga terdekatnya. Karena kalau
keluarga terdekat atau bahkan anak-anak sendiri itu pasti kan lebih care daripada orang lain ya, pasti lebih diperhatikan. Kalau misalnya ada apa-apa itu pasti gerakan kita kan pasti lebih cepat untuk menyelamatkan orang tua kalau ada apa-apa. Jadi memang yang paling ideal itu memang adalah keluarga, anak atau saudara terdekat gitu. Iya, jadi itu ya kawan Diska, yang paling ideal itu tetap anak kita sendiri yang nanti kedepannya merawat. Nah seperti itu. Jadi misalkan kebetulan mungkin ada penyakit tertentu, nah terus di rumah tiba-tiba ngedrop atau gimana lah, itu kan pasti anaknya pasti care ya begitu. Iya, pasti lebih care daripada orang lain. Kalau nyuwun sewu mungkin ya bener di rumah mungkin ada rewang, tapi kan tetap Bu namanya, tetap beda ya Bu. Pasti beda. Dan orang tua sendiri pun pasti juga pengennya tuh dirawat sama anaknya sendiri kan. Iya. Bisa mungkin. Cara tadi mungkin kalau lansianya nyuwun sewu masih sehat, mungkin itu ya Bunda, sedikit effort atau perhatian. Nah, kalau lansianya berisiko nih Bu, itu seperti apa Bu dalam perawatannya Bu? Jadi memang kalau lansia itu kan sudah mengidap banyak penyakit ya, mungkin diabetes, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Nah itu kita sebagai pendamping keluarga yang paling utama itu juga harus lebih punya pengetahuan yang lebih untuk merawat lansia tersebut. Jadi di rumah ya misalnya ya bagaimana misalnya di kamar mandi, toiletnya mungkin biasanya kalau toiletnya jongkok ya harus kita buat toilet duduk itu ya untuk memudahkan lansia. Kemudian diberi ini pegangan. Ya pegangan di dekatnya toilet tersebut atau mungkin juga bisa di seputar dinding kamar mandi. Nah itu juga penting sekali. Kemudian jangan sampai lantai kamar mandi itu basah, licin juga. Jika kita harus rajin-rajin membersihkan itu, jadi jangan sampai terpeleset. Itu pengetahuan Kemudian kalau misalkan ada orang tua kita yang pasca stroke misalnya, itu kan harus kita bantu mungkin berjalannya, makan minumnya bagaimana, terus waktunya mau minum obat kita harus yang mengingatkan beliau, membantu beliau untuk minum obat. Kemudian kalau misalnya beliaunya sakit diabetes misalnya, ya kita harus memperhatikan nutrisi yang dimakan oleh beliau. Jangan sampai kebanyakan gula misalnya, gorengan misalnya, kopi rokok misalnya kan. Bapak-bapak sudah kagungan riwayat diabetes tapi makanya tidak terkontrol, punya hipertensi makanya masih yang suka bukan enak-enak, maksudnya kandungan gizinya ya Bu. Kandungan gizinya tetap harus kita perhatikan. Walaupun beliaunya sudah sepuh, biasanya kan kalau kita perhatikan itu hanya pada balita, misalnya nutrisi pertumbuhan lah. Ini kita kalau punya orang tua kita juga harus memperhatikan untuk nutrisi beliau, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang tidak disarankan oleh dokter ya, misalnya gitu, sesuai dengan penyakit yang beliau derita. Itu harus kita perhatikan. Terus kaitannya mungkin dengan obat, kan lansia juga sudah mulai penurunan itu daya ingat ya. Betul. Nanti sudah minum apa belum ya? Obatnya diminum lagi. Nanti dosisnya double, repot nanti. Kalau perlu ditulisi ya obatnya gitu ya. Kalau ada kan yang diberi tempat kecil gitu ya. 3 kali 1, pagi, ini siang, ini malam ya itu memang harus benar-benar. Kalau nggak anak sendiri itu biasanya agak susah ya. Agak susah bener Bu. Jadi itu ya kawan Diska, sesusahnya merepot orang tua tetap berkahnya untuk kita. Ya betul. Seperti itu. Pahalanya banyak insya Allah. Terus untuk menentukan nih Bu, lansia itu membutuhkan perawatan jangka panjang itu seperti apa Bu? Iya, kalau di kita itu ada yang namanya ADL.
ADL, ya, apa ini? Namanya Activity Daily Living. Jadi suatu ukuran, suatu indikator yang kita bisa menilai orang tua tersebut apakah beliau benar-benar total memerlukan pendampingan atau bisa mandiri atau apa ya, separuh-separuh gitu ya. Ya, itu ada suatu apa ya namanya ya, format penilaian. Oh, ada formatnya. Ya, betul. Jadi ada format penilaian, nanti ada skornya. Ada dari 0, skor 0, 1 dan 2. Jadi semakin tinggi skornya, maka beliau semakin tidak mandiri. Benar-benar harus dibantu. Bantunya total. Iya, betul. Jadi semakin kecil skornya, beliau masih bisa mandiri atau mungkin kita membantu sebagian. Misalnya kalau dari sini ke kamar mandi kita hanya perlu untuk membimbing beliau, tapi sampai di kamar mandi beliau masih bisa sendiri, mandi sendiri atau buang air besar, buang air kecil sendiri itu kalau yang sebagian seperti itu ya. Nah, terus cara mengukurnya yang tadi ya Bu, itu dengan wawancara kah? Ya, jadi ini di sini ada namanya instrumennya. Instrumennya di sini ada yang saya contohkan. Yang pertama misalnya bagaimana mengontrol buang air besar, buang air kecil. Nah, itu bagaimana beliau apakah masih bisa buang air besar teratur, buang air kecil teratur. Kadang kan ada Yonsewu kalau yang sudah tua mungkin sudah ngompol gitu ya. Nah, itu mungkin harus dipasang pembalut di setiap ya. Ya, kemudian bagaimana apakah beliau bisa menyisir rambut sendiri, gosok gigi sendiri, mandi. Nah, mandi pun itu juga kita lihat apakah beliau biasanya kalau ada orang tua itu kita sediakan kursi juga ya di kamar mandi. Ya, kursinya bisa plastik atau mungkin kalau beliaunya gemuk bisa disediakan kursi yang lebih kuat mungkin ya. Kalau plastik kan takutnya kalau beliau resiko jatuh. Nah, itu kalau pas mandi kita juga bisa menilai apakah mandinya itu beliau sudah bisa menyiram seluruh tubuh. Kadang kan beliau hanya bisa menyiram depan saja ya belakang mungkin tidak bisa, atau mungkin yang bawah kaki mungkin beliau tidak bisa menjangkau kesulitan kakinya. Nah, itu bisa kita menilai dari instrumen tersebut. Kemudian naik turun tangga. Naik turun tangga apakah beliau harus dibantu, betul-betul dipegangi atau mungkin diawasi dari belakang, dilawari kalau bahasa Jawa, dilawari. Ya, jadi seperti itu contoh-contoh kehidupan sehari-hari ya. Jadi kegiatan dasar dari beliau itu bagaimana itu ada di instrumen ini. Ya, misalnya kalau makan, apakah beliau masih bisa ngambil nasi sendiri, lauk sendiri, atau kan harus diambilkan, ataukah harus disuapi sampai disuapi gitu. Seperti itu. Oke. Itu jenis-jenis pertanyaannya ya, Bu? Ya, jenis-jenis pertanyaan yang ada di sini ada 10 instrumen pertanyaan dari mulai bagaimana beliau BAB, buang air kecil, kemudian bagaimana membersihkan diri. Membersihkan diri ini dibedakan dengan mandi. Kalau membersihkan diri itu gosok gigi atau mengelap muka, kemudian menyisir rambut gitu. Kalau tadi kan bisa dilakukan di luar kamar mandi ya, di kamar mungkin ya, atau di wastafel. Tapi kalau mandi kan benar-benar harus di dalam kamar mandi. Kalau ganti baju juga ada tuh, Bu? Ya, ganti baju pun kita bedakan apakah beliau kalau melepas itu agak susah mungkin ya, kalau kaos ya. Kalau baju yang kancing di depan hem itu mungkin ada yang bisa ya, atau mungkin harus dibantu mengancingkan, membenekkan, itu mengancingkan kancingnya, melepasnya bagaimana, jadi gitu. Kita pakaikan baju yang nyaman ya Mas, harus yang nyaman tapi juga yang mudah beliau bergerak. Jadi tidak menyulitkan. Melepas, memakainya. Ya, juga tidak menghalangi beliau untuk beraktivitas.
begitu ya. Terus kalau dari segi nutrisi juga masuk apa Bu di situ Bu? Iya, nutrisi dari makanan ada pertanyaan juga kan? Ya, nutrisi untuk nutrisi kita perhatikan juga intake yang mereka masuk ya sesuai dengan saran dokter, karena kita juga harus, karena beliau sudah sepuh ya, kita anjurkan untuk sering-sering ke posyandu lansia atau ke puskesmas. Paling tidak kalau posyandu itu kan 1 bulan sekali ya, posyandu lansia. Nah, di situ kita bisa periksakan beliau, kita bisa menanyakan kepada tenaga medis sana, mungkin ya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Kalau biasanya kalau orang tua itu kadang itu ada yang menurun daya ingin makannya, sudah malas makan ya, karena mungkin sudah ompong mungkin ya pengen daging, pengen sate, tapi kok atas gitu ya. Nanti repot malah Bu. Jadi itu ada penurunan daya mengunyah mungkin, jadi seperti itu. Terus beliaunya jadi malas makan. Akhirnya mungkin nutrisinya juga tidak terpenuhi. Lah itu bagaimana caranya kita supaya beliau tetap terpenuhi nutrisinya. Misalnya makanannya dilembutkan gitu, dibuat variasi apa gitu, jadi tetap bisa masuk gitu. Jadi tetap itu ya kawan Diska, meskipun sudah ada kekurangan, misalkan giginya sudah ompong tetap mungkin variasi menunya dibikin bubur atau dibikin apa, tapi tetap dengan kandungan gizi yang seimbang. Seperti itu. Nah, terus untuk itu Bu Vita, tadi kan disebutkan di posyandu lansia ya Bu Vita ya. Nah, untuk bidang KB sendiri selain posyandu lansia adakah Bu Vita? Ya, jadi untuk perawatan jangka panjang ini ya kepada lansia ini, terutama yang berbasis keluarga ini, bagaimana cara merawat lansia dan pengukuran dan sebagainya itu bisa didapatkan di BKL. Ya, BKL itu adalah Bina Keluarga Lansia. Bina Keluarga Lansia itu adalah suatu wadah di masyarakat yang isinya atau anggotanya itu adalah lansia atau keluarga lansia. Gitu. Beda dengan posyandu lansia ya Bu ya? Beda ya? Ya. Kalau posyandu lansia kan hanya lansianya saja yang boleh mengikuti jadi anggota. Ya, betul. Tapi kalau di BKL itu yang menjadi anggota adalah lansia atau keluarga lansia. Jadi putranya boleh. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua yang di rumah, kita boleh jadi anggota PKL. Ya, supaya kita tahu bagaimana sih orang tua itu bagaimana gitu. Jadi itu ya kawan Diska. Untuk di Kota Madiun BKL itu per kelurahan, RW atau RT Bu? Untuk sementara ini per kelurahan masih ada. Per kelurahan ada, cuman memang belum banyak. Nah, nanti kalau misalnya kita ke depan, insya Allah kita bisa membentuk lebih banyak lagi PKL. Nanti kita sandingkan PKL itu dengan posyandu lansia. Supaya berjalan beriringan begitu. Dari 27 kelurahan sudah ada semua ya Bu? Sudah ada semua, sudah ada. Nah, jadi itu ya kawan Diska. Kawan Diska bisa memanfaatkan ini apabila di keluarganya punya lansia. Nah, itu bisa selain mandiri datang ke posyandu lansia, juga keluarganya juga ikut bina keluarga lansia. Nah, kegiatannya Bu seperti apa nih Bu? Kalau posyandu lansia kan mungkin pemeriksaan kesehatan, tensi, cek gula, seperti itu ya Bu. Kalau BKL? Kalau BKL itu kegiatannya cukup banyak juga. Misalnya tadi kita jelaskan kepada anggota, misalkan lansia itu bagaimana. Lansia itu misalnya ada yang suka butuh sosialisasi, butuh teman bicara. Ya betul, biar nggak sendirian, biar nggak stres di rumah, biar nggak depresi lah itu. Di PKL itu bagaimana caranya kita bisa mencegah lansia kita supaya tidak terlalu depresi, terlalu stres. Kita ajak berkumpul, mungkin melakukan hobi bersama, misalnya bercocok tanam atau
ada yang punya lele mungkin di rumah, terus kita jelaskan bagaimana sih bisa merawat lele misalnya, bahkan sampai ada yang menghasilkan, bisa lelenya iya dijual, lah gitu, pas dapat pemasukan dari sisi ekonomi. Jadi malah jadi peternak. Iya. Jadi tetap produktif lansia tersebut. Ya. Yang muda-muda belum belajar nanti ya kawan Diska malu sama yang lansia. Yang tiangkungnya. Yang tiangkungnya. Nah, terus selain di kegiatan itu, apakah juga ada itu Bu untuk BKL itu Bu? Mungkin lebih ke pemeriksaan kesehatan itu Bu. Pemeriksaan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan kita gandingkan dengan posyandu lansia ya. Jadi kalau posyandu lansia berdasarkan tensi, apalagi ya, asam urat, cek gula, kolesterol dan sebagainya. Lah kemudian untuk keluarganya, nah itu kita masukkan ke dalam BKL. Ya, banyak sekali loh materi di BKL itu, walaupun hanya pertemuannya hanya 1 bulan sekali, tapi insya Allah itu apa ya, orang zaman sekarang bilangnya daging gitu. Isinya daging, berisi semua materinya. Iya, bagaimana kita tuh kalau udah lansia tuh mendekatkan diri kepada Tuhan, harus lebih banyak, sudah apa ya, semeleh gitu ya, meninggalkan dunia. Karena untuk mempersiapkan seperti itu ya Bu. Apalagi di keluarganya jangan sampai menambah depresi. Nah, betul ya. Dengan masalah-masalah keluarga yang sekarang ya Bu ya. Di luar sana diberita seperti itu masalahnya. Untuk lansia kan juga punya hak seperti itu ya Bu. Iya, betul, masih punya hak. Untuk berbahagia. Bagaimana melatih kita sebagai anak yang merawat, kita harus punya kesabaran yang tingkat dewa gitu ya. Yang namanya merawat orang tua itu harus super sekali kawan Diska. Ya, semakin sepuh pasti semakin pikun, mungkin semakin rewel dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan Kak Admin? Tidak ada? Nah, mungkin itu Bu, untuk pesan nih untuk keluarga kawan Diska di rumah nih, untuk yang kagungan lansia nih, perawatan lansia jangka panjang ini. Untuk yang mempunyai keluarga yang mempunyai lansia, mari silahkan mengikuti atau menjadi gabung di dalam BKL, Bina Keluarga Lansia. Itu di setiap kelurahan sudah ada, atau kalau misalnya membutuhkan informasi bisa langsung ke Dinas Kesehatan di bagian KB, atau menghubungi PKB setempat atau penyuluh keluarga berencana setempat yang sudah ada di setiap kelurahan. Nah, kalau syaratnya kalau ikutan BKL itu apa Bu? Harus KTP Kota Maduka atau apa? Tidak ada persyaratannya Bu ya? Tidak ada. Pokoknya yang menjadi anggota BKL itu adalah keluarga lansia, keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri. Itu boleh. Ya, jadi kalau biasanya kan kadang lansia sudah nggak ada putra-putrinya ya. Nah, jadi tinggal mereka berdua. Nah, itu monggo silahkan kumpul-kumpul dengan sesama lansia. Teman sejawat seangkatan. Iya, benar, teman seangkatan. Teman seangkatan. Happy. Biar happy. Apalagi di rumah nanti menambah stresor. Nah, kalau kumpul dengan mungkin selain kalau segini apa rasan-rasan ya gimana, bukan rasan-rasan itu udah apa ya Bu? Enggak apa-apa, tambahan, ilmu tambahan ya, informasi tambahan. Nah, mencari informasi tambahan. Selain mungkin menumbuhkan hobi baru tadi ya Bu, bisa meningkatkan produktivitas, apalagi bisa sampai untuk pemasukan ekonomi. Ekonomi. Betul sekali. Nah, kalau tidak ada pertanyaan nih Bu Vita, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kawan Diska. Nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya Bu Vita, mungkin dengan topik dan tema yang menarik selanjutnya. Kalau di bidang KB selain BKL, di seksinya Bu Vita ada PKB,
Jadi urut dari BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian BKR, Bina Keluarga Remaja, kemudian BKL, Bina Keluarga Lansia, kemudian PIKR. Apalagi Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja. Jadi ada anak-anak SMA dan yang sudah kuliah. Gitu, ya kita kan nggak mungkin jadi anggotanya. Iya, kalau saya pasti saya di belakang masih cocok Bu kelihatannya Bu. Nah, yang PIKR tadi bedanya dengan Karang Taruna Bu mungkin Bu? Kalau PIKR itu lebih ilmunya itu lebih ke arah perencanaan masa depan, kemudian pencegahan pernikahan dini, gitu, tentang bullying remaja, gitu itu seperti itu, pencegahan teroris, nafsa, itu materi yang diberikan di PIKR. Kesehatan reproduksi. Iya, kesehatan reproduksi. Ya. Nah, mungkin episode selanjutnya nih. Oh ya, siap menerima request. Ya. Baik, kawan Diska, itu tadi kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi adalah diskusi kita tentang perawatan jangka panjang pada lansia. Nah, jangan lupa tetap saksikan channel kita @kawandiska5145 dan info dan IG kita @promkes Kota Madiun. Di situ ada info-info sehat seputar kesehatan di Kota Madiun dan umumnya di Indonesia. Dan seperti itu kawan Diska, tetap menjadi anak yang berbakti pada orang tua, karena disitulah adalah surga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.